Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali kawan bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, sama-sama senang karena kita insya Allah bisa menambah ilmu agama kita untuk menambah atau semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat insya Allah ya Ustadz. Amin, ya. amin, amin. Insya Allah senang sekali kalau mendengarkan kabar kawan-kawan kita ini sehat ya Ustadz ya. Amin, Karena amin, kan amin. beberapa hari ini sudah mulai muncul kembali berita yang mengharuskan kita kembali menerapkan protokol kesehatan gitu ya Ustadz. Iya ya. ya. Iya Oh, Ustadz, Masya Allah. Semoga kita selalu dilindungi Ustadz ya, Amin, selalu amin, disehatkan amin, ya. Termasuk selalu berani melawan apapun gitu ya Ustadz ya. Berani ini pagi hari ini kita meneladani dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Kira-kira Ustadz, beraninya Nabi Ibrahim itu yang di mana ya kalau dalam konteks sekarang gitu, supaya kita ini tidak salah mengartikan nanti Iya. apa-apa dipukul berani gitu, tapi beraninya keliru. Nah kalau beraninya Nabi Ibrahim yang perlu kita teladani di era sekarang itu seperti apa Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya kawan, masih dalam rangkaian suasana Idul Kurban. Kita harus banyak belajar dari manusia agung, manusia unggul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu ciri keluar biasaan Nabi Ibrahim yaitu memiliki sifat berani, tangguh dalam menghadapi situasi. Ketika itu Nabi Ibrahim seperti kemarin sudah kita diskusikan, kita sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim mempertahankan keyakinannya tentang Allah dan bagaimana keberanian, ketangguhan Nabi Ibrahim mempertahankan tidak larut dalam situasi lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi logika pikirannya. Nah, dengan keteguhan itu kemudian Nabi Ibrahim sampai dianiaya oleh rajanya. Aniayanya bukan sekedar fisik yang biasa saja, tetapi mengalami harus dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Karena apa? Ya tadi, Nabi Ibrahim teguh, sedangkan masyarakat dan penguasanya itu tidak bisa mengikuti logika Nabi Ibrahim dan kalah sesungguhnya. Kalau kita pelajari sejarah itu, maka yang muncul adalah kemarahan dengan cara membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu harrikuhu wangsuruhu. Qalu harrikuhu wangsuruhu alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika benar-benar hendak berbuat. Quran surat Al-Anbiya. Jadi saking marahnya dibakar, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya lu tolong Tuhanmu gitu. Kira-kira begitu Mbak Yu ya? Iya. Masya Allah. Nah kawan, Nabi Ibrahim ketika itu masih usia muda. Punya keberanian yang luar biasa. Nah, maka ini sangat penting sekali bagi anak-anakku sekalian, para generasi milenial. Bagaimana bisa meniru keberanian Nabi Ibrahim,
bisa meniru kecerdasan Nabi Ibrahim. Gunakanlah akal pikiran kalian. Jaga. Akalnya ini dijaga. Jangan sampai tidak dimaksimalkan akalnya itu. Akal kita ini yang telah dianugerahkan oleh Allah. Sekali lagi, ini penting sekali bagi anak-anak generasi milenial untuk menyontoh Nabi Ibrahim. Terlebih kita akan menghadapi dalam situasi yang sangat berat anak-anakku, para remaja-remaja. Saya mendengarkan kapan hari itu Mbak Ayu pidatonya Pak Yusuf Kalla ya. Iya. Ketika memberikan wejangan kepada para mahasiswa atau alumni yang baru diwisuda di Universitas Hasanuddin. Ya karena dengan pengalaman beliau ya. Nah begitu sulitnya nanti ke depan ini anak-anak muda ini untuk mencari pekerjaan yang layak. Maka dua hal saja yang bisa dilakukan. Apakah mencari pekerjaan dengan persaingan yang begitu beratnya. Yang dibutuhkan 8 orang yang daftar ribuan. Ya Allah, betul. Nah, kalau mau mencari ya begitu sulitnya, maka alternatif berikutnya adalah berusaha sendiri, menciptakan sendiri. Nah, untuk menciptakan sendiri tentu perlu kegigihan, perlu semangat tinggi, perlu kreatif, inovatif. Dan dimulai dari yang kecil, kata beliau begitu. Tidak mungkin tiba-tiba besar. Semua pengusaha yang sukses itu dimulai dari yang kecil dan dibekali dengan sifat-sifat sikap tadi. Keberanian, kesungguhan, inovasi, ulet, tangguh, dan seterusnya. Nah, itulah mental yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka, awan khususnya generasi muda, milenial, tingkatkan, gunakan akal kalian, tingkatkan kecerdasan, kembangkan wawasan seluas-luasnya. Kuasai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Karena dengan ilmu itu akan menghantarkan kesuksesan hidup kalian. Ya, ijazah penting, kata Pak Yusuf Kalla tadi itu. Yeah. Tapi ijazah itu formalitas. Sesungguhnya yang harus dimiliki adalah bagaimana kemampuan, skillnya itu. Skill saja belum cukup, harus ditambah dengan sifat-sifat sikap tadi yang disebutkan. Keberanian, kesungguhan, keuletan. Nah, itulah yang dihadapi Nabi Ibrahim ketika masih muda itu. Itulah yang Nabi Ibrahim bisa mempertahankan intelektualnya, mempertahankan pendapatnya, sehingga dia harus menghadapi resiko besar. Tapi dia tidak mundur dari resiko yang sangat besar itu. Nah, maka Ibrahim muda ketika itu mengajarkan kepada kita, janganlah hidup ini mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Jadi kawan, khususnya anak-anakku, para kaum milenial, tingkatkan ilmunya seperti yang tadi kita bahas bersama, dan jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Jangan sampai ketika mencari ini susah, mencari pekerjaan susah, lalu muncul sekarang yang banyak adalah premanisme. Kenapa premanisme itu? Premanisme itu cari jalan pintas saja sebenarnya. Walaupun sesungguhnya dia nggak seneng untuk berbuat preman itu, tapi karena tidak punya bekal yang banyak, ilmunya nggak tape akeh, kemudian semangatnya nggak ada, inovasinya nggak ada, maka terjerumuslah dia ke premanisme itu. Yang kita ngeri di Jawa Timur kapan hari ketika ada operasi Mbak Ayu ya, itu katanya sekian ribu anak-anak yang terjaring premanisme. Belum lagi secara nasional. Ini adalah problem kita bersama, problem umat dan problem bangsa. Maka dengan belajar dari Nabi Ibrahim, kita tangguhkan semangatnya,
untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya dan tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang mengajak kepada ketidakbaikan. Sekarang masih marak Mbak Ayu ya, yang namanya obat-obat terlarang. Kemarin kalau nggak salah itu ada tertangkap 3 ton kalau nggak salah ya. Masya Allah. Narkoba. Belum lagi minum-minuman keras. Pergaulan bebas. Melanggar aturan-aturan. Nah inilah kawan, harus kita hindari. Terlebih sekali lagi bagi anak-anakku yang masih mencari jati diri, memang tidak mudah suasana kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim dengan semangat yang tangguh itu, insya Allah akan ada jalan keluar. Percayalah bahwa jikalau kalian tergoda oleh benda-benda yang terlarang itu, maka kesengsaraan yang akan menghinggapi kalian. Maka nggak usah coba-coba yang namanya narkoba, judi, online, dan seterusnya itu nggak usah dicoba. Karena begitu sekali mencoba, kemudian kalian akan terbiasa sampai nyandu Mbak Ayu ya. Saya kecanduan, maka hidup kalian pasti tidak akan baik. Nah, maka kawan, berusahalah bagaimana bisa hidup di lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya tidak baik, maka berusahalah bagaimana bisa membuat lingkungan yang baik. Nah, itu pesan yang bisa kita lakukan di era modern seperti sekarang ini, sehingga kita bisa meniru semangat Ibrahim yang kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hal spiritualitas kita, yaitu keimanan kita, yang keimanan itu kemudian menumbuhkan semangat untuk selalu di jalan yang benar, selalu di jalan yang lurus dalam keadaan apapun. Amin. Apakah dalam keadaan susah, dia akan tetap berjalan lurus. Apalagi dalam keadaan baik-baik saja, tentu akan lebih pada jalan yang lurus. Nah, itulah kawan, kita bisa belajar dari keberanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena keberanian itu bukan melawan musuh ya Ustaz, tapi bagaimana tentang kita itu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.